Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin menjelaskan materi terkait ketahanan nasional. Untuk anggota dari kelompok 8 sendiri, yang pertama ada Farda Salsabila, yang kedua ada M. Torik Akbar Fauzi, yang ketiga Dustin Alvarenza, yang keempat Adi Zakirul Holbi, dan yang terakhir ada Iza Ulil Akram. Untuk poin-poin yang akan dibahas pada PPT kali ini, yang pertama definisi ketahanan nasional, yang kedua tujuan dan fungsi ketahanan nasional, yang ketiga unsur-unsur ketahanan nasional, yang keempat sifat-sifat ketahanan nasional, yang kelima ada pengaplikasian ketahanan nasional, dan yang terakhir adalah ancaman ketahanan nasional. Definisi ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan, artinya tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi ketahanan adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran. Sedang pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Yang kedua yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Mandiri adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada kemampuan dan juga kekuatan sendiri dengan keuletan serta ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumbuh pada identitas, kepribadian bangsa, dan juga integritas. Kemandirian tersebut adalah salah satu prasyarat untuk menjalin sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua yaitu dinamis. Dinamis artinya ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkat atau menurun tergantung dengan kondisi dan situasi bangsa dan juga negara, serta kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Hal tersebut sesuai dengan hakikat dan juga pengertian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamika ada di dalamnya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik lagi. Lalu wibawa. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya manunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga bisa menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar juga kewibawaannya. Selanjutnya, manunggal. Manunggal artinya ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif, di mana hal itu diartikan sebagai terwujudnya kesatuan dan juga perpaduan yang seimbang, selaras, dan serasi di antara semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir yaitu konsultasi dan kerjasama. Ini artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sifat konfrontatif dan antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja, namun lebih kepada sifat konsultasi. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari ketahanan nasional sendiri berdasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di salah satu pernyataannya. Yang pertama, menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketentraman umum berkehidupan bangsa. Terus yang kedua itu mengerjakan disiplin dunia dengan berdasar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial. Untuk manfaat dari ketahanan nasional sendiri, yang pertama, meminimalisir adanya ancaman dari dalam maupun luar negeri, baik itu kriminal, cyber, ataupun narkoba, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah menumbuhkan rasa saling peduli antar sesama karena menjaga satu sama lain. Terus yang ketiga, metode pembinaan kehidupan nasional, baik di bidang pendidikan maupun kemanusiaan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai poin fungsi ketahanan nasional. Sebelum saya menjelaskan mengenai beberapa poin yang telah saya cantumkan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi ketahanan nasional
berdasarkan tuntutan penggunaannya. Berdasarkan tuntutan penggunaannya, ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional atau sebagai metode pembinaan kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional. Lalu kemudian saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin yang tercakup dalam poin fungsi ketahanan nasional itu sendiri. Yang pertama yaitu keamanan dan pertahanan. Fungsi utama ketahanan nasional adalah untuk menjaga keamanan negara dari ancaman militer dan non-militer. Ini melibatkan pertahanan terhadap serangan fisik dari negara-negara asing, kelompok teroris, atau kejahatan lintas negara lainnya. Fungsi ini mencakup angkatan bersenjata, kepolisian, dan lembaga keamanan lainnya. Yang kedua yaitu pertahanan ekonomi. Ketahanan nasional juga mencakup perlindungan terhadap ancaman ekonomi. Ini termasuk menjaga stabilitas ekonomi, mengamankan sumber daya alam, melindungi infrastruktur kritis, dan mempertahankan daya saing ekonomi negara. Tujuan utamanya adalah memastikan kemandirian ekonomi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Poin yang ketiga yaitu pertahanan sosial. Ketahanan nasional juga mencakup pertahanan terhadap ancaman sosial dan politik. Ini melibatkan menjaga stabilitas sosial, menjamin keadilan sosial, dan melindungi hak asasi manusia. Fungsi ini termasuk memerangi ekstremisme, radikalisme, perpecahan sosial, dan masalah internal lainnya yang dapat mengancam persatuan dan stabilitas negara. Poin yang keempat yaitu pertahanan lingkungan. Ketahanan nasional juga mencakup perlindungan terhadap ancaman lingkungan. Ini melibatkan menjaga keberlanjutan lingkungan, mengelola sumber daya alam dengan bijak, dan melindungi lingkungan hidup. Fungsi ini mencakup upaya mitigasi perubahan iklim, pengelolaan air, pengendalian polusi, dan konservasi alam. Poin yang selanjutnya yaitu pertahanan sains dan teknologi. Ketahanan nasional melibatkan pengembangan sains dan teknologi untuk kepentingan pertahanan. Ini termasuk riset dan pengembangan teknologi militer, keamanan cyber, dan inovasi dalam berbagai bidang untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan teknologi negara. Pada poin yang terakhir yaitu pertahanan politik. Ketahanan nasional melibatkan pemeliharaan stabilitas politik dan kedaulatan negara. Ini mencakup menjaga hubungan baik dengan negara lain, diplomasi, kebijakan luar negeri, dan perlindungan terhadap upaya campur tangan asing dalam urusan dalam negeri. Unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur, elemen, atau faktor yang mempengaruhi kekuatan atau ketahanan nasional suatu negara terdiri atas beberapa aspek. Yang pertama, yaitu unsur atau gatra penduduk. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi dua hal, yaitu aspek kualitas dan kuantitas. Yang kedua, yaitu unsur atau gatra wilayah. Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Hal ini terkait dengan wilayah negara meliputi 1. Bentuk wilayah negara berupa negara partai, negara kepulauan, atau negara kontinental. 2. Luas wilayah negara. 3. Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. 4. Daya dukung wilayah negara. Ada negara yang habitable atau uninhabitable. Yang ketiga adalah unsur atau gatra sumber daya alam. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Kemudian, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Kemudian, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Yang terakhir adalah kontrol atas sumber daya alam. Unsur yang keempat atau gatra yang keempat adalah di bidang geologi. Yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju secara bersama. Yang kedua, sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya, masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadi ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Yang kelima, unsur atau gatra di bidang politik. 1. Sistem politik suatu negara. 2. Sistem pemerintahan suatu negara. 3. Bentuk pemerintahan suatu negara. 4. Bentuk negara suatu negara. Yang keenam adalah unsur atau gatra di bidang ekonomi.
yakni berkaitan dengan sistem ekonomi suatu negara, baik yang menganut sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi sosialis. Yang ketujuh adalah unsur atau gatra di bidang sosial budaya, yakni berkaitan dengan akulturasi dan asimilasi budaya dan masyarakat di suatu negara. Yang kedelapan yaitu unsur atau gatra di bidang pertahanan keamanan, yakni berkaitan dengan ancaman militer yang dihadapi suatu negara dari negara lain, sehingga unsur utama pertahanan dan keamanan berada di tangan tentara atau militer. Pengaplikasian ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengaplikasiannya, kelompok kami mengambil 3 contoh. Yang pertama adalah penegakan hukum, yang kedua pendidikan karakter untuk generasi muda, yang ketiga adalah penerapan Siskamling. Yang pertama, penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan supaya suatu negara bisa mengantisipasi dan melawan ancaman-ancaman yang ada di dalam negeri, seperti ancaman kriminal, cyber, terorisme, ataupun narkoba. Yang kedua itu pendidikan karakter untuk generasi muda. Dengan pendidikan karakter itu, para generasi muda akan memiliki karakter yang kuat sehingga bisa menghadapi arus modernisasi dan globalisasi. Yang ketiga adalah penerapan Siskamling. Penerapan Siskamling ini merupakan salah satu bentuk pengaplikasian ketahanan nasional di dalam lingkungan sendiri, yaitu untuk menjaga keamanan lingkungan, mulai dari mengantisipasi kemalingan dan sebagainya, ataupun dari bisa jadi ketahanan nasional. Bentuk ancaman ketahanan nasional: 1. Agresi dan invasi. 2. Pelanggaran wilayah. 3. Pemberontakan bersenjata. 4. Sabotase dan spionase. 5. Aksi teror. 6. Ancaman keamanan laut dan udara. 7. Konflik komunal.